Hai, kembali lagi dengan MRB Finance, konsultan akunting dan pajak yang mampu memberikan solusi untuk masalah akunting dan pajak perusahaan kalian tanpa ribet. Pada video kali ini, saya ingin memberikan tips ke kalian bagaimana sih cara menggunakan pivot table untuk mengelola data secara mudah dan praktis untuk dipahami pastinya. Tapi sebelumnya, jika kalian tidak ingin ketinggalan info dan materi menarik dari kami, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, dan juga nyalakan loncengnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa juga untuk di-share ya. Yuk langsung aja ke materi pembuatan pivotnya. Pivot table adalah fitur yang ada di Microsoft Excel yang powerful banget buat kita mengambil informasi dengan cepat dari kumpulan data dalam jumlah besar. Pivot table dapat digunakan sebagai alternatif untuk melakukan analisis data terkait mengelompokkan dan meringkas data. Dengan menggunakan pivot table, kita dapat menghemat waktu secara signifikan. Pada video kali ini, saya ingin memberikan contoh bagaimana mempivot data gaji karyawan selama 1 tahun. Kenapa saya gunakan data gaji sebagai contoh? Karena dengan mempivot data gaji karyawan selama 1 tahun, ini dapat membuat ringkasan data gaji selama 1 tahun yang akan sangat berguna untuk perhitungan PPh 21 karyawan selama 1 tahun. Untuk membuat pivotnya, pertama kita blok dulu seluruh data gaji dari bulan Januari sampai Desember 2019, lalu kita klik insert pada text bar, lalu ke pivot table pada sebelah kiri, lalu kita pilih pivot table lagi, atau bisa juga langsung pada icon pivot table ini. Di sini ada choose where you want the pivot table to be placed. Jika kita ingin meletakkan hasil pivot ke sheet baru, maka kita pilih yang new worksheet. Maka Excel akan membuatkan kita sheet baru yang letaknya di sebelum sheet yang berisi dengan data yang ingin kita pivot. Sebenarnya tidak ada masalah jika kita pilih yang new worksheet atau existing worksheet. Yang berbeda hanya letak data pivotnya saja. Jika kita gunakan yang new worksheet, benefitnya itu tidak akan mengganggu data asli yang ingin kita pivot. Dan jika kita ingin letakkan pivot ini ke sheet yang sudah ada, maka di sini kita pilih yang existing worksheet dan kita pilih location-nya. Misalkan di sini saya ingin letakkan di L5. Lalu kita pilih OK. Maka akan keluar seperti ini. Lalu kita pilih field mana saja yang akan jadi report data. Di sini contohnya saya ingin gunakan masa pajak, nama, dan juga PH Bruto. Dan di bawahnya ini ada kotak-kotak yaitu report filter, column labels, row labels, dan value. Report filter ini kita bisa isi dengan field yang akan jadi filter. Kalau column labels ini field yang akan muncul di sebelah sini. Dan untuk yang row labels itu yang akan muncul di bawah sini, dan untuk values itu hasil yang akan muncul di antara kolom dan rows. Nah, ini semua akan ada muncul di row labels. Tapi tidak perlu khawatir, ini kita bisa pindah-pindahkan saja. Misalkan kita ingin namanya ada di kolom labels atau PH brutonya ada di values. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Atau jika kita ingin namanya ini yang ada di row labels, maka kita tinggal pindahkan lagi. Dan jika kita ingin masa pajaknya ada di kolom, ini juga tinggal kita pindahkan lagi. Seperti itu, cukup mudah. Dan pada values, ini kenapa keluarnya hanya angka 1, 1, 1, 1, dan 2 seperti ini. Padahal yang ingin kita tunjukkan adalah berapa gaji yang sudah dibayarkan. Maka itu tinggal kita ganti saja pada values dan count of PH Bruto. Ini kita klik kiri, lalu di sini ada value full setting, ini kita klik kiri dan kita pilih yang sum. Sebagai catatan, untuk values ini tidak harus sum ya, kita bisa pilih sesuai dengan yang kita butuhkan. Lalu akan muncul datanya seperti ini. Ini data pivotnya, tapi ini datanya hanya informasi saja. Kita belum bisa gunakan ini sebagai reporting jika kita tidak copy paste value dulu ke dalam Excel. Maka ini kita copy paste dulu. Di sini saya copy pastenya di bawahnya aja. Jika kalian ingin copy paste ke worksheet lain, itu juga bisa. Nah, setelah itu kita percantik datanya dengan kita hapus untuk kolom dan row yang tidak perlu. Di sini masa pajak dan blank itu tidak perlu, maka kita hapus saja. Dan ini juga ada name yang tidak perlu, ini kita hapus. Dan juga blank ini juga tidak perlu, ini kita hapus saja. Dan akan muncul seperti ini. Untuk semakin mempermudah kita dalam melihat data, di sini saya berikan warna dan saya bold untuk header dan totalnya. Dan saya berikan format rupiah untuk angka-angkanya. Dan jika kita ingin menampilkan values lain seperti berapa pajak dalam 1 tahun yang telah dibayarkan, di sini PPh-nya yang ingin kita munculkan, maka ini PH brutonya kita ganti saja dengan PPh.
yang kita letakkan di values, dan ini juga kita ganti dengan sum. Dan untuk data sum of PPH-nya ini kita juga copy paste value ke bawahnya. Dan kita hapus juga untuk yang tidak diperlukan pada row dan columns. Dan ini kita format painter aja biar lebih cepat. Nah, ini dia hasil data sum of PH bruto dan sum of PPH selama 1 tahun. Cukup simpel kan? Sekarang kamu punya jalan pintas untuk melakukan perhitungan pajak karyawan selama 1 tahun. Nah, itu dia pivot table untuk olah data gaji dalam jumlah banyak. Pivot table itu fungsinya untuk merangkum data dan mencerminkan data dengan table yang bisa di-custom sesuai dengan kebutuhan reporting data. Pastikan kalian menguasai pivot table ya, agar kalian semakin dekat lagi untuk menjadi seorang yang expert dalam Microsoft Excel. Kalian juga bisa request ke kita untuk tips and trick Excel yang kalian mau kita bahas di video selanjutnya dengan tinggalkan komentar di bawah ya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan memudahkan kalian untuk olah data ke depannya. Jangan lupa untuk follow IG kita dan visit website kita untuk info menarik lain seputar bisnis. Linknya pada description di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.